bangkit dari kehancuran karir dan pasangan. Pernahkah kamu merasa dunia runtuh tepat di atas kepalamu? Karirmu hancur, orang yang kamu cintai pergi, hidup yang kamu bangun bertahun-tahun kini seperti reruntuhan. Rasanya seperti tak ada lagi harapan, tapi percayalah, dari kehancuran itulah kebangkitan sejati bisa dimulai. Ini bukan akhir, ini adalah titik balik. 3 kekuatan yang bila digabungkan bisa mengubah hidupmu secara mendalam dan permanen. Kebijaksanaan kuno, stoikisme, sains modern, neuroplastisitas, dan hukum tarik-menarik, law of attraction. Dan kita akan mengungkap rahasia itu sekarang. Di channel Arah Stoikisme ini memberi Anda panduan lengkap untuk pengembangan diri yang mendalam dan potensi tak terbatas Anda. Kami memberikan update setiap hari, agar proses pengembangan diri Anda lebih cepat dan maksimal. Terus, ikuti kami, dan menangkan setiap rintangan hidup yang kalian hadapi. Dalam hidup, kita tidak selalu mengendalikan apa yang terjadi. Kita hanya bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Inilah pelajaran pertama dari stoikisme. Kendalikan dirimu, bukan dunia di sekitarmu. Saat segalanya kacau, kembalilah pada dirimu. Pusatkan kekuatanmu di dalam. Disitulah perubahan sejati dimulai. Ketika karir runtuh, itu bukan kegagalan. Itu pergeseran, sebuah undangan untuk meninjau ulang tujuanmu. Apakah pekerjaanmu sebelumnya banner-banner mencerminkan nilai-nilaimu, atau hanya sekadar pelarian dari jati diri? Seorang stoik melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk tumbuh, untuk menyusun arah baru dengan kesadaran penuh. Dan ketika seseorang meninggalkanmu, jangan buru-buru menyalahkan dirimu sendiri. Dalam stoikisme, hubungan adalah bagian dari takdir yang berubah-ubah. Kita tidak memiliki orang lain, kita hanya berjalan bersama mereka untuk sementara. Ketika mereka pergi, itu bukan akhir dari kamu. Itu awal dari kamu yang baru. Luka emosional memang menyakitkan, tapi otak kita bisa berubah. Inilah kekuatan neuroplastisit. Otakmu bukan batu yang statis. Ia seperti tanah liat yang bisa dibentuk ulang. Setiap pikiran, setiap kebiasaan baru adalah jalan keluar dari penderitaan. Kamu bisa melatih dirimu untuk berpikir ulang, merasakan ulang, dan akhirnya hidup ulang. Dan disinilah law of attraction ikut berperan. Apa yang kamu pikirkan, kamu tarik. Jika kamu terus fokus pada rasa kehilangan, kamu akan terjebak di sana. Tapi jika kamu mulai membayangkan versi terbaik dari dirimu yang bangkit, semesta akan mulai membuka jalan. Energi positif dimulai dari dalam pikiranmu sendiri. Kebangkitan bukanlah tentang membalas dendam atau menunjukkan sesuatu pada dunia, tapi tentang kembali ke dirimu yang sejati, dirimu yang kuat, dirimu yang utuh, dirimu yang tidak ditentukan oleh kehilangan, tapi oleh bagaimana kamu memilih untuk bertindak setelah itu. Inilah kekuatan seorang pejuang stoik. Tenang di luar, kokoh di dalam. Kamu mungkin sedang duduk dalam gelap, tapi cahaya tidak datang dari luar. Cahaya datang dari keputusanmu untuk tidak menyerah. Untuk tidak membiarkan masa lalu mendefinisikan masa depanmu. Untuk berdiri, meski lutut gemetar. Untuk berkata, "Aku belum selesai." Saat orang lain meninggalkanmu, jangan ikut meninggalkan dirimu sendiri. Mereka mungkin pergi, tapi kamu masih di sini, masih punya pilihan, masih punya kekuatan. Ingat, kamu bukan rasa sakitmu. Kamu bukan luka yang mereka tinggalkan. Kamu adalah dia yang sedang bangkit perlahan, membangun versi baru dari kehidupan yang lebih dalam dan bermakna. Marcus Aurelius pernah berkata, "Hidupmu adalah hasil dari pikiranmu. Jika kamu ingin hidup berubah, ubah pikiranmu dulu." Ganti pertanyaan, "Kenapa ini terjadi padaku?" menjadi "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Ganti "Aku gagal" menjadi "Aku sedang tumbuh." Pikiran adalah fondasi, dan kamu bisa membangunnya kembali. Jangan terburu-buru menyembuhkan semuanya. Kadang, hal terbaik yang bisa kamu lakukan hanyalah duduk dalam diam, merasakan semuanya tanpa lari. Stoikisme mengajarkan, jangan takut dengan emosi, tapi jangan jadi budak mereka. Biarkan mereka datang, biarkan mereka pergi, tapi jangan biarkan mereka mengambil kendali. Neuroplastisitas butuh konsistensi, bukan kesempurnaan. Mulailah dari yang kecil.
Ubah satu rutinitas pagimu, mulai bersyukur sebelum tidur. Lakukan afirmasi positif, jauhi lingkungan yang toksik. Hargai kemajuanmu sekecil apapun, karena perubahan besar lahir dari kebiasaan kecil yang diulang dengan sadar. Setiap hari, bayangkan dirimu 1 tahun dari sekarang, bukan yang terluka seperti sekarang, tapi yang tenang, bijak, dan kuat. Bayangkan kamu tersenyum lagi tanpa rasa beban. Rasakan emosinya, tarik gambar itu dalam pikiranmu setiap pagi. Law of Attraction bekerja paling baik saat kamu selaras dengan apa yang kamu inginkan. Kadang, kita terlalu fokus memperbaiki hal di luar, sampai lupa memperbaiki hal di dalam. Pekerjaan baru, pasangan baru, rumah baru, semuanya tidak akan menyembuhkan luka yang belum kamu hadapi sendiri. Mulailah dari dalam. Bangun ketenangan pikiran, perbaiki dialog dengan dirimu sendiri. Itulah investasi terbaik yang bisa kamu berikan untuk masa depan. Kamu tidak harus memaafkan masa lalu untuk bisa maju, tapi kamu harus melepaskannya. Jangan biarkan ia terus menyedot energi emosionalmu. Lepaskan dengan kesadaran. Katakan, aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih masa depan. Ini bukan tentang lupakan, tapi tentang melepaskan beban yang tidak lagi perlu kamu pikul. Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Kita semua berjuang di jalur yang berbeda. Mereka mungkin terlihat bahagia di luar, tapi kamu tidak tahu perang seperti apa yang pernah mereka lalui. Fokus pada jalanmu sendiri. Seperti kata Epictetus, bukan hal luar yang mengganggumu, tapi penilaianmu terhadapnya. Luka yang kamu alami hari ini bisa menjadi kekuatan besok, tapi hanya jika kamu memilih untuk tidak menguburnya, melainkan memahaminya. Stoikisme tidak meminta kamu pura-pura kuat. Ia mengajarkan kamu untuk berdiri tegak meski sedang gemetar. Karena keberanian bukan tidak merasa takut, tapi tetap melangkah meski takut. Patah hati bukan akhir dari segalanya. Justru dari situ kamu bisa mulai melihat siapa dirimu yang sebenarnya, tanpa orang lain mendefinisikanmu. Hubungan boleh berakhir, tapi jati dirimu tidak ikut mati. Sekaranglah saatnya mengenal ulang dirimu. Apa yang kamu sukai? Apa yang membuatmu hidup? Mulailah dari sana. Ingat ini, kamu bukan cerita yang mereka tinggalkan. Kamu adalah penulis cerita baru yang sedang kamu bangun sekarang. Setiap pagi adalah halaman kosong. Kamu punya pena. Kamu punya kesempatan. Bahkan dari sisi yang hancur, kamu masih bisa membangun sesuatu yang luar biasa. Asal kamu mau menulis ulang takdirmu sendiri. Neuroplastisitas memberi harapan nyata. Otakmu bisa berubah. Setiap kali kamu memilih untuk tidak marah, tidak menyerah, tidak menyalahkan diri sendiri, neuron baru terbentuk, jalur baru tercipta, kebiasaan baru dibangun, dan pelan-pelan, tanpa kamu sadari, kamu bukan lagi orang yang dulu. Kamu menjadi lebih kuat, lebih sadar, lebih kamu. Kalau dunia di sekelilingmu terasa bising, kembalilah ke dalam. Berdiam bukan berarti menyerah. Diam adalah ruang untuk mendengar suara hatimu sendiri, yang selama ini tertutup suara orang lain. Dalam keheningan, kamu akan sadar. Yang kamu butuhkan bukan validasi dari luar, tapi penerimaan dari dalam. Law of Attraction dimulai dari rasa cukup. Bukan karena kamu punya semuanya, tapi karena kamu bersyukur dengan apa yang sudah ada. Dari rasa cukup itu, kamu menarik lebih banyak hal baik. Kalau kamu terus merasa kurang, kamu hanya menarik kekurangan itu sendiri. Jadi ubah getaran hatimu dari kekurangan ke kelimpahan. Orang yang kamu cintai boleh meninggalkanmu, tapi dirimu sendiri jangan pernah kamu tinggalkan. Saat semuanya pergi, kamu masih punya satu orang yang tak boleh lepas. Dirimu sendiri. Peluk dirimu yang kecewa, yang marah, yang putus asa, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Dari situ, kamu akan tahu bahwa kamu tak pernah benar-benar sendirian. Kamu tidak gagal. Kamu sedang dibentuk. Stoikisme mengajarkan bahwa musibah bukan hukuman, tapi latihan. Latihan untuk sabar, latihan untuk kuat, latihan untuk lebih sadar. Dan setiap rasa sakit adalah guru yang sedang membimbingmu, bukan menghancurkanmu. Rasa sakit itu keras kepala, tapi tujuannya jelas. Pertumbuhan. Kalau kamu merasa semuanya berantakan,
Itu karena kamu sedang keluar dari zona lama. Zona yang nyaman, tapi menyesakkan. Zona yang akrab, tapi menyakitkan. Dan perubahan memang tidak nyaman di awal. Tapi percayalah, rasa tak nyaman ini adalah harga kecil untuk kehidupan yang lebih otentik. Otakmu tidak tahu mana yang nyata dan mana yang kamu bayangkan. Maka bayangkan yang baik. Ucapkan yang membangun. Pikirkan yang membesarkan. Law of Attraction bekerja lewat pengulangan. Apa yang kamu fokuskan akan tumbuh. Jadi, pilih fokusmu. Apakah kamu mau fokus pada luka atau pada pemulihan? Jangan tunggu semuanya sempurna untuk mulai melangkah. Sempurna adalah ilusi. Yang kamu butuhkan hanyalah satu langkah pertama. Dan setelah itu, langkah berikutnya akan terasa mungkin. Gerak adalah obat. Diam yang stagnan memperparah luka. Tapi diam yang sadar, lalu dilanjutkan dengan tindakan itulah awal dari kebangkitan. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu dan itu kabar baik. Karena artinya kamu tidak perlu menunggu siapapun. Kekuatan untuk bangkit ada dalam dirimu. Dan kamu bisa mengaksesnya kapanpun kamu mau. Sekarang, hari ini, detik ini juga, kamu hanya perlu memutuskan. Cukup sudah, aku disakiti oleh masa lalu. Aku pantas bahagia, kehilangan karir, pasangan, atau arah hidup. Bukan berarti kamu rusak. Itu hanya tanda bahwa kamu sedang diajak menciptakan ulang hidupmu. Dengan cara yang lebih jujur, lebih selaras, lebih kamu. Jangan takut kehilangan hal-hal yang sudah tidak sejalan. Yang kamu takutkan itu justru bisa menjadi pintu menuju kehidupan yang selama ini kamu dambakan. Lihat ke belakang hanya untuk belajar, bukan untuk tinggal. Masa lalu bukan tempat tinggal, itu hanya ruang kelas. Ambil pelajarannya, tinggalkan sisanya. Jangan biarkan dirimu tersandera oleh apa yang sudah lewat. Kamu layak menerima kehidupan baru. Tapi kamu harus melepas tangan dari yang lama dulu. Berhentilah bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai tanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Pertanyaan mengubah arah hidup. Mengeluh membawa kita pada jalan buntu. Tapi rasa ingin tahu membukakan pintu-pintu baru. Coba ubah narasi dalam kepalamu. Bukan aku hancur, tapi aku sedang dibentuk. Bukan aku ditinggalkan, tapi aku dibebaskan. Emosi negatif bukan musuh, tapi sinyal. Kesedihan itu panggilan untuk pulang ke diri sendiri. Marah adalah tanda bahwa ada nilai yang dilanggar. Rasa takut muncul karena kamu sedang tumbuh. Dengarkan emosimu, jangan ditolak, tapi jangan biarkan mereka mengambil alih kemudi. Kamu tetap pengendalinya. Jangan buru-buru move on, tapi juga jangan tenggelam terlalu lama. Beri waktu pada luka untuk bernapas. Tapi jangan biarkan luka itu mengatur masa depanmu. Prosesnya tidak instan, dan itu wajar. Tapi setiap hari, kamu punya kesempatan untuk memilih. Tetap di tempat, atau bergerak, meski perlahan. Bayangkan hidupmu seperti tanah tandus yang siap ditanami kembali. Ya, mungkin semuanya seperti hancur, tapi itu berarti lahan ini bersih. Siap untuk benih baru, siap untuk awal baru. Kamu bisa memilih apa yang ingin kamu tanam sekarang. Kedamaian, keberanian, atau harapan. Kamu bukan cerita yang gagal. Kamu babak yang belum selesai. Jangan mengakhiri naskah hanya karena satu halaman buruk. Bahkan, kisah paling hebat punya bab kelam. Tapi itu justru membuat akhirnya lebih menyentuh. Terus tulis kisahmu. Bab berikutnya bisa jadi yang paling indah. Saat semuanya terasa runtuh, sebenarnya itu adalah peluang untuk membangun dengan fondasi yang lebih kuat. Kadang kehancuran adalah bentuk paling jujur dari pembebasan. Rumah lama ambruk karena tak lagi cocok untuk jiwamu yang tumbuh. Sekarang, kamu bebas membangun dari nol. Tapi kali ini, dengan kesadaran, bukan keterpaksaan. Setiap kali kamu merasa tersesat, ingat, arah bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Dunia bisa bising, opini orang bisa menyesatkan, tapi intuisi selalu jujur. Diamlah sejenak, dengarkan detak hatimu. Di sanalah jawaban sering bersembunyi. Ubah pertanyaan apa yang aku miliki menjadi siapa aku ingin menjadi. Karena jawaban atas identitas akan menuntun pada tindakan. Kamu
Ingin jadi orang yang kuat? Maka bersikaplah kuat, meski masih rapuh. Kamu ingin jadi bijak? Maka bertindaklah dengan refleksi, bukan reaksi. Berhenti menunggu validasi. Mulailah memberi izin pada dirimu sendiri. Kamu tak perlu tanda tangan orang lain untuk mulai hidup yang kamu inginkan. Semua orang sibuk dengan luka dan pencarian masing-masing. Jadi, kenapa kamu menunggu mereka menyetujui langkahmu? Hidup bukan soal apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu memilih meresponsnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak mengontrol dunia, tapi kita bisa mengontrol diri. Neuroplastisitas membuktikan bahwa otakmu bisa berubah. Dan Law of Attraction menyadarkan, hidup mengalir sesuai arah pikiran dan perasaanmu. Bukan kekayaan yang kamu butuhkan, tapi pikiran yang tidak kekurangan. Kehidupanmu bisa sederhana, tapi batinmu kaya. Kamu bisa tak punya banyak, tapi tetap bahagia. Itu kekuatan yang tak bisa dicuri siapapun. Kamu tak sendirian, tapi kamu tetap bertanggung jawab atas penyembuhanmu. Dunia bisa mendukungmu, tapi yang berjalan tetap kakimu. Yang memilih tetap hatimu. Dan yang memaafkan, menerima, lalu melangkah tetap kamu. Kamu tidak gagal hanya karena kamu jatuh. Kamu gagal hanya kalau kamu menolak bangkit. Setiap orang besar pernah hancur, tapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka jatuh, mereka menangis, mereka merasa lelah, tapi mereka tetap melangkah. Dan disitulah perbedaannya. Bukan pada takdir, tapi pada keputusan. Kamu tidak gagal hanya karena kamu jatuh. Kamu gagal hanya kalau kamu menolak bangkit. Setiap orang besar pernah hancur, tapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka jatuh, mereka menangis, mereka merasa lelah, tapi mereka tetap melangkah. Dan disitulah perbedaannya. Bukan pada takdir, tapi pada keputusan. Ubah luka jadi bahan bakar, bukan beban. Jadikan rasa sakit sebagai pengingat bahwa kamu masih hidup. Jadikan kesedihan sebagai pemicu untuk memahami diri lebih dalam. Jangan tenggelam di dalam luka, tetapi pakai luka itu untuk melompat lebih tinggi. Berlatihlah bersyukur, bahkan dalam kekacauan. Syukur bukan soal bahagia, tapi tentang kesadaran. Kesadaran bahwa masih ada hal kecil yang berjalan baik. Masih ada napas, waktu, dan kesempatan. Dan itu cukup untuk memulai lagi. Belajar diam. Diam bukan lemah. Diam adalah kekuatan yang menyusun ulang pikir dan jiwa. Dalam diam, kamu mendengar hal-hal yang tak bisa ditangkap oleh kebisingan. Dalam diam, kamu mengenali dirimu sendiri. Dan dari sanalah arah hidup yang sejati muncul. Kamu tidak perlu membalas. Cukup bertumbuh. Orang yang menyakitimu, yang mengabaikanmu, yang meremehkanmu, bukan masalah. Masalahnya adalah jika kamu membiarkan mereka mengontrol bagaimana kamu bertindak. Bangkitlah dengan tenang. Itu balasan terbaik. Bayangkan dirimu 1 tahun dari sekarang. Apakah kamu ingin dia tetap di tempat yang sama? Kalau tidak, maka hari ini adalah hari terbaik untuk berubah. Bukan sempurna, tapi 1% lebih baik. 1 keputusan lebih berani, 1 langkah lebih mendekat. Berhenti mencari cahaya, jadilah cahaya itu. Jangan tunggu orang lain datang menyelamatkanmu. Kamu punya kekuatan untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu punya akal untuk memahami, hati untuk merasakan, dan kehendak untuk melangkah. Hidup yang kamu impikan tidak datang karena keberuntungan, tapi karena pilihan-pilihan kecil yang kamu ulang setiap hari. Pilih untuk bangun lebih awal. Pilih untuk memaafkan. Pilih untuk tidak membalas. Pilih untuk belajar daripada mengeluh. Pilih untuk tetap berjalan meski pelan, karena arah lebih penting daripada kecepatan. Berhentilah menunggu rasa percaya diri. Mulailah dulu, dan rasa percaya diri akan mengikuti. Orang yang kamu lihat sukses juga pernah ragu, tapi mereka tetap bergerak. Keyakinan bukan syarat awal, tapi hasil dari keberanianmu mencoba. Hidup bukan tentang menghindari badai, tapi belajar menari di tengah hujan. Masalah akan selalu datang, tantangan akan terus muncul, tapi cara kamu menghadapi itulah yang membentuk siapa kamu. Berlatihlah tenang di tengah kekacauan, karena dari situlah kamu menjadi kuat. Jangan kejar kebahagiaan, kejar makna. Kebahagiaan bisa cepat menghilang,
tapi makna akan bertahan. Lakukan hal-hal yang membuat hidupmu berarti, bukan hanya menyenangkan, tapi juga membangun. Itulah jalan stoik. Hidup untuk hal yang lebih tinggi daripada sekadar senang. Ubah. Kenapa ini terjadi padaku? Jadi, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Pertanyaan itu mengubah posisi kamu dari korban menjadi pembelajar. Dari lemah menjadi sadar, dari pasrah menjadi bijaksana. Dan dari situ, kamu mulai memegang kendali. Jangan buru-buru melupakan masa lalu. Hadapi, pelajari, lalu lepaskan. Melupakan bukan penyembuhan, tapi memahami adalah kunci. Hadapi rasa bersalah, kecewa, marah, dan sedih. Biarkan mereka bicara. Dengarkan, lalu ucapkan terima kasih, dan lepaskan. Kamu bukan definisi dari kesalahanmu. Kamu adalah hasil dari keputusanmu hari ini. Siapapun bisa berubah, dan itu bukan motivasi murahan. Itu fakta ilmiah. Otakmu bisa membentuk ulang jaringannya. Perasaanmu bisa diarahkan. Hidupmu bisa dipilih ulang, dan kamu punya kuasa untuk melakukannya. Perjalananmu tak harus sempurna. Yang penting, kamu tidak berhenti. Luka di masa lalu bukan alasan untuk menyerah, tapi bukti bahwa kamu pernah berjuang. Tak ada gunanya terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Lebih baik kamu mulai bertanya, apa langkah kecil yang bisa aku ambil hari ini? Bukan orang lain yang harus berubah dulu agar kamu tenang, tapi cara berpikirmulah yang menentukan damai atau kacau di dalam dirimu. Kamu tidak bisa mengontrol sikap orang, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu merespon. Dan di sanalah kekuatanmu yang sejati. Jika kamu terus melihat dirimu sebagai korban, maka kamu akan kehilangan kendali. Tapi begitu kamu melihat dirimu sebagai pembelajar, maka setiap luka jadi pelajaran. Setiap kegagalan jadi batu loncatan. Setiap kejatuhan jadi bagian dari proses naik level. Kamu tidak sedang memulai dari nol. Kamu memulai dari pengalaman, dari rasa sakit yang telah mengajarkanmu, dari kehancuran yang telah membukakan matamu. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan tersembunyi yang sedang tumbuh. Hati yang pernah patah tahu cara mencintai lebih bijak. Karir yang pernah hancur tahu bagaimana bangkit lebih kokoh. Dan jiwa yang pernah kehilangan tahu cara menemukan makna yang lebih dalam. Jangan anggap dirimu lemah karena pernah jatuh. Anggaplah itu proses pembentukan dirimu yang baru. Hukum tarik-menarik bukan sekadar mimpi-mimpi manis, tapi tentang kesadaran, memilih pikiran yang membangun. Ketika kamu memikirkan hal baik, kamu mulai melihat peluang. Ketika kamu bersyukur, kamu menarik hal-hal positif. Dan saat kamu percaya, semesta mulai bergerak menyelaraskan. Jangan tunggu keadaan berubah agar kamu bahagia. Ubahlah cara kamu memperlakukan keadaan itu. Kebebasan sejati bukan di luar sana, tapi dalam caramu berpikir. Itu yang diajarkan stoikisme. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan, dan lepaskan sisanya dengan bijaksana. Kamu punya hak untuk memulai ulang. Bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu sudah bertumbuh. Kamu bukan orang yang sama seperti kemarin. Pikiranmu sudah belajar, hatimu sudah melewati badai, dan sekarang kamu siap melangkah dengan versi terbaik dari dirimu. Jangan menunggu semua rasa sakit hilang untuk mulai bergerak, karena kadang justru pergerakan itulah yang menyembuhkan. Jalan keluar tidak datang karena kamu berdiam dalam kesedihan, tapi karena kamu berani melangkah meski tertatih. Kamu tidak gagal hanya karena kamu merasa lelah. Itu tanda bahwa kamu masih bertahan, masih mencoba, masih mau berubah. Dan itu jauh lebih kuat daripada mereka yang hanya terlihat tenang, tapi menyerah dalam diam. Latih otakmu untuk percaya bahwa hal baik itu mungkin terjadi. Bukan karena kamu sedang menipu diri sendiri, tapi karena kamu sedang membentuk jalur-jalur baru di pikiranmu. Neuroplastisitas memberi kamu kemampuan untuk menciptakan versi dirimu yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih optimis. Jangan pikir perubahan besar terjadi karena motivasi sesaat. Perubahan sejati lahir dari keputusan yang kamu ulang, meski tak dilihat siapapun. Dari bangun pagi saat kamu ingin menyerah, dari mengatur napas saat emosi ingin meledak, dari memilih diam saat kamu bisa membalas. Kehancuran karirmu bukan akhir, tapi peralihan. Mungkin pekerjaanmu hancur,
tapi nilai dirimu tidak ikut hancur. Justru dari runtuhnya zona nyaman itu, kamu didorong untuk tumbuh, untuk belajar sesuatu yang selama ini kamu abaikan. Dan dari situlah titik balik bisa dimulai. Kepergian seseorang dari hidupmu tidak mengurangi nilai dirimu. Kamu tetap berharga. Bahkan saat dicampakkan, cinta yang hilang bukan berarti hidupmu ikut kosong. Kadang, itu hanya ruang yang perlu diisi oleh kedamaian dan pengertian. Dan kamu bisa menciptakannya tanpa perlu menunggu seseorang kembali. Penderitaan bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kamu manusia yang sedang belajar. Setiap luka adalah guru, setiap kegagalan adalah pelajaran, dan setiap kehilangan adalah jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Jangan biarkan rasa kecewa membuatmu sinis. Kamu boleh marah, tapi jangan kehilangan harapan, karena harapan itulah yang menjadi bahan bakar untuk bangkit, untuk mencoba lagi, dan untuk membuktikan bahwa kamu lebih dari semua luka itu. Latih dirimu untuk mengamati, bukan bereaksi. Saat masalah datang, tarik napas dalam. Lihat dengan jernih, apa yang bisa kamu kendalikan, apa yang harus kamu lepaskan. Itulah cara hidup seorang stoik, menguatkan batin agar badai luar tak menggoyahkan jiwa. Kamu tidak harus punya semua jawaban sekarang. Terkadang, hanya dengan terus berjalan pun, itu sudah cukup. Karena arah lebih penting daripada kecepatan, dan proses lebih penting daripada kesempurnaan. Jangan tunggu keadaan membaik untuk merasa bersyukur. Justru syukur di tengah kekacauan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Itu artinya, kamu tidak dikendalikan oleh situasi, tapi oleh kesadaranmu sendiri. Pikirkan kembali tentang dirimu 5 tahun yang lalu. Bukankah dulu kamu pernah berpikir tidak akan mampu melewati hal-hal tertentu? Tapi nyatanya, kamu sampai di titik ini. Mungkin tertatih, tapi kamu bertahan, dan itu artinya kamu bisa melewati badai ini juga. Kamu bukan korban keadaan. Kamu adalah pencipta pengalamanmu. Law of Attraction bukan sekadar berharap dan menunggu keajaiban, tapi memilih pikiran yang memberdayakan, menjaga fokus pada kebaikan, dan bertindak sejalan dengan apa yang kamu yakini. Kamu boleh istirahat, tapi jangan menyerah. Ada beda besar antara jeda dan putus asa. Kadang, kamu hanya butuh diam sejenak, menenangkan pikiran, mengatur ulang hati, dan setelah itu, melangkah lagi dengan arah yang lebih jelas. Jangan remehkan kekuatan langkah kecil yang kamu ambil setiap hari. Itulah yang membentuk jati dirimu. Bukan keputusan besar yang sesekali, tapi pilihan-pilihan sederhana yang kamu ulang dengan kesadaran tinggi. Bangun pagi, memilih tenang, menunda emosi. Itu semua latihan kekuatan batin yang sesungguhnya. Ketika kamu ingin membalas, ingat ini. Membalas bukan kekuatan, tapi reaksi. Dan reaksi bukan kendali. Seorang stoik memilih untuk merespons, bukan bereaksi. Karena mereka tahu, kekuatan sejati adalah tetap tenang ketika dunia di sekitarnya terbakar. Otakmu bisa berubah, terbentuk ulang, dan memperbarui gelur-gelur pikirannya. Itulah neuroplastisitas. Artinya, kamu tidak terikat dengan pola lama. Kamu bisa menciptakan cara berpikir baru. Kamu bisa membentuk versi dirimu yang baru. Dan itu dimulai dari satu pikiran. Aku mau berubah. Hidupmu bukan hasil dari satu kejadian buruk, tapi dari cara kamu menanggapinya. Banyak orang terjatuh di titik yang sama, tapi tidak semua memilih bangkit. Kamu bisa jadi salah satu dari sedikit orang yang berkata, "Aku tidak akan tinggal di luka ini selamanya." Berhenti memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentangmu, karena pada akhirnya, yang akan menjalani luka, proses, dan kemenanganmu hanyalah kamu. Jadi buatlah pilihan yang membuatmu tenang di malam hari, bukan yang membuatmu diterima sesaat. Jangan tunggu hidupmu sempurna untuk merasa bersyukur. Bersyukurlah dulu dan hidupmu perlahan akan terasa cukup. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki, bukan meratapi yang tidak kita punya. Karena ketenangan bukan hasil dari banyaknya hal, tapi dari sedikitnya kebutuhan. Ketika kamu merasa kehilangan arah, bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi, itu tanda bahwa kamu sedang dibentuk ulang. Dari seseorang yang dulu bertahan karena terpaksa, menjadi seseorang yang kini berjalan karena sadar.
Kehancuran kadang bukan akhir, tapi pintu masuk menuju kebangkitanmu yang sebenarnya. Jangan takut kehilangan orang yang tidak lagi melihat nilaimu. Tak semua orang ditakdirkan untuk tinggal. Beberapa hadir hanya untuk mengajarkanmu arti mencintai diri sendiri. Dan setelah mereka pergi, kamu akan sadar bahwa kamu masih utuh. Bahkan, lebih kuat dari sebelumnya. Latih pikiranmu untuk fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Emosi, tindakan, keputusan, dan sudut pandang. Karena disitulah letak kekuatanmu. Bukan di luar sana. Bukan di tangan orang lain. Kendalikan dirimu. Dan dunia tak akan mudah menjatuhkanmu. Jika kamu merasa belum berubah banyak, lihat ke belakang sejenak. Lihat luka-luka yang dulu membuatmu hampir menyerah. Tapi sekarang, kamu masih di sini. Itu bukan kebetulan. Itu tanda kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Belajarlah untuk tidak bereaksi secara otomatis. Satu-satunya hal yang lebih kuat dari emosi adalah kesadaran akan emosi itu sendiri. Kemarahan tidak perlu dibalas dengan amarah. Ketidakadilan tidak harus membuatmu menjadi korban selamanya. Terkadang, diam dan mengamati jauh lebih berkelas daripada membalas. Ketika kamu mulai memperhatikan pikiranmu, kamu akan sadar betapa sering kamu menyabotase dirimu sendiri. Gagal lagi, aku tidak cukup baik. Untuk apa mencoba? Itulah suara lama yang harus kamu ganti. Ubah narasi internalmu karena cara kamu berbicara pada diri sendiri menentukan bagaimana kamu menjalani hidupmu. Jika kamu menanam luka, yang tumbuh adalah ketakutan. Tapi jika kamu mulai menanam harapan, yang tumbuh adalah keberanian. Dan harapan bukan sekadar mimpi kosong, tapi keputusan untuk tetap melangkah. Meski jalan masih gelap, karena kamu percaya pada cahaya yang belum terlihat. Setiap pagi adalah ulang tahun kedua dari dirimu. Kesempatan untuk jadi lebih baik dari kemarin. Jangan bangun dengan beban masa lalu. Bangunlah dengan niat untuk menciptakan versi baru dari dirimu hari ini. Tak harus sempurna, cukup satu langkah lebih baik. Jangan menunggu validasi untuk merasa berarti. Orang lain bisa saja tidak melihat pertumbuhanmu, tapi kamu tahu betul betapa kerasnya perjuanganmu. Hargai dirimu sendiri seperti kamu menghargai orang lain. Karena yang paling penting bukan siapa yang melihatmu, tapi bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Hidup akan selalu memberikan dua pilihan, menyerah dan tetap di tempat yang sama, atau bangkit dan bertarung untuk versi terbaik dari dirimu. Dan kamu tak harus menang hari ini, cukup jangan menyerah. Karena setiap langkah kecil pun tetap mendekatkanmu ke arah perubahan. Terkadang, kamu tidak perlu menemukan jawaban. Kamu hanya perlu berhenti bertanya, "Kenapa aku?" Dan mulai berkata, "Apa berikutnya yang bisa aku lakukan?" Kamu tidak harus tahu semuanya, cukup tahu bahwa kamu tidak ingin tetap di tempat yang sama selamanya. Kesendirian bukan kutukan. Ia adalah ruang latihan. Di sanalah kamu membangun kekuatan, menyusun ulang nilai, dan menenangkan badai di dalam pikiranmu. Jangan takut dengan sunyi, karena dalam sunyi, kamu akan benar-benar mendengar dirimu sendiri. Jangan tunggu semuanya stabil untuk mulai melangkah. Justru saat dunia terasa kacau, itulah saat paling kuat untuk menata kembali hidupmu. Karena di tengah kekacauan, muncul peluang yang tak pernah kamu lihat. Saat semuanya terasa nyaman, jangan tunggu semuanya stabil untuk mulai melangkah. Justru saat dunia terasa kacau, itulah saat paling kuat untuk menata kembali hidupmu. Karena di tengah kekacauan, muncul peluang yang tak pernah kamu lihat. Saat semuanya terasa nyaman, kamu tidak sedang memulai dari nol, kamu sedang memulai dari pengalaman. Dan itu jauh lebih berharga, karena orang yang pernah hancur dan memilih bangkit dengan sadar, akan jauh lebih tangguh dari orang yang belum pernah diuji. Luka di masa lalu bukanlah tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kamu pernah mencoba. Dan kini, setiap luka bisa kamu ubah menjadi pelajaran. Jangan biarkan rasa sakit mengerdilkan hatimu. Gunakan ia untuk memperluas pemahamanmu tentang hidup. Ketika kamu gagal, bukan berarti kamu tidak layak. Itu hanya tanda bahwa cara lama tak lagi cocok untuk tujuan hidupmu yang lebih besar. Gagal itu bagian dari penyaringan alam, agar yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling mau belajar. Satu pikiran yang kamu pelihara setiap hari bisa menentukan arah hidupmu
5 tahun ke depan. Pilih dengan bijak. Apakah kamu memberi makan pikiran takut, atau kamu memberi makan pikiran penuh harapan? Neuroplastisitas membuktikan, apa yang kamu latih akan tumbuh. Kamu bukan tumbuhan yang hanya bisa hidup di tanah tertentu. Kamu adalah manusia yang bisa beradaptasi, berpindah arah, belajar ulang, dan bertumbuh di tempat yang paling asing sekalipun. Asalkan kamu berhenti berkata, "Aku tidak bisa," dan mulai bertanya, "Bagaimana caranya?" Saat kamu ditinggalkan, bukan harga dirimu yang hilang, tapi kesempatan untuk mengenali bahwa kebahagiaanmu tidak pernah tergantung pada orang lain. Patah hati bisa jadi gerbang kesadaran bahwa cinta sejati pertama-tama harus kamu beri untuk dirimu sendiri. Berhenti mengharapkan orang lain memulihkanmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu selain dirimu sendiri. Dan kabar baiknya, kamu cukup kuat untuk itu. Ketika kamu mulai berdiri, walau dengan lutut gemetar, itu bukan kelemahan, itu keberanian yang sesungguhnya. Jangan cari alasan untuk menunda perubahan. Kamu tidak butuh waktu yang sempurna. Kamu hanya butuh niat yang jujur. Langkah pertama memang tidak pernah indah, tapi itu adalah pintu menuju hidup yang kamu impikan diam-diam. Penderitaan berhenti saat kamu berhenti melawan realitas. Terimalah apa yang ada. Bukan berarti menyerah, tapi agar kamu bisa melangkah dengan tenang dan sadar, bukan dengan amarah dan penolakan. Ingat, luka bukan akhir dari segalanya. Justru dari luka, jiwa bisa tumbuh lebih dalam. Kamu tidak sendiri, kamu sedang dibentuk, dan setiap detik yang kamu habiskan untuk bangkit adalah bentuk cinta paling kuat kepada dirimu sendiri. Kalau video ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, jangan hanya berhenti di sini. Masih banyak pelajaran hidup yang akan kita buka bersama. Dari stoikisme, dari kekuatan pikiran, dan dari kebijaksanaan yang lahir dari luka. Klik subscribe sekarang, dan bersiaplah jadi versi terbaik dari dirimu. Bukan besok, tapi mulai hari ini. Karena kamu pantas untuk bangkit, dan kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini.